Oke, halo semuanya, apa kabar? Jadi di video kali ini gue kedatangan sebuah headphone yang punya fitur Active Noise Cancelling. Sekitar 4 bulanan lalu gue baru aja nge-review Rexus S8 Pro yang punya fitur Active Noise Cancelling juga. Tapi si Rexus ini ngerilis lagi nih sebuah headphone baru yang sebenarnya agak membingungkan gue, karena ini tuh namanya sekarang adalah Rexus S9 dan juga Rexus S9 Pro. Yang dimana agak membingungkan gue karena kalau misalkan kita tahu, kalau misalkan serinya makin tinggi itu biasanya harganya makin tinggi dan kualitasnya dinaikin lah. Nah cuman ini kebalikannya, jadi si S9 ini itu tuh harganya bakalan di 249.000. Sementara untuk si S9 Pro itu harganya bakalan di 449.000 atau sekitar 450.000 gitu. Jadi agak sedikit membingungkan, tapi daripada kita semua bingung, jadi langsung aja gue bahas kira-kira kenapa bisa seperti ini dan apakah headphone ini bagus atau enggak. Terutama harganya menarik banget, itu cuman start di 200 ribuan sampai 400 ribuan buat yang versi S9 Pro. Langsung aja gue bahas. Oke, jadi yang pertama buat desainnya, jadi si S9 dan juga S9 Pro ini bisa dibilang punya desain yang identik gitu, nggak ada bedanya sama sekali secara fisik. Paling bedanya secara fisik adalah di S9 Pro itu ada pattern-patternnya gitu guys, dan selebihnya sih nggak ada perbedaan sama sekali. Dan ini tuh bisa dibilang lebih slim juga desainnya dibandingkan dengan S8 Pro yang dulu pernah gue bahas. Dan jujur gue lebih suka sama desain headphone lifestyle yang memang kesannya itu slim dan kelihatannya lebih kecil aja gitu. Lanjut untuk materialnya, dia ini overall pakai material plastik, dan secara build quality bisa dibilang ini build quality-nya keras banget guys, terutama di bagian bando-bandonya. Dan gue udah coba untuk bengkok-bengkokin dan tarik-tarik si headphone ini. Overall nggak ada suara plastik, nggak ada suara clicking sama sekali gitu ya. Jadi gue cukup impress sama build quality-nya, mengingat yang versi S9 yang biasa itu kan harganya 200.000, dan gue sebenarnya ekspektasi gue headphone 200.000 itu build quality-nya kurang bagus, tapi ternyata di sini enggak, dan build quality-nya sama persis sama yang versi S9 Pro. Lalu untuk coating atau finishing-nya menurut gue juga udah cukup baik, terutama untuk yang versi S9 Pro yang warna hitam. Untuk yang versi S9 yang warna hitamnya, karena gue di sini pegang warna putih, jadi gue nggak tahu tuh kira-kira yang versi S9 warna hitam bakalan kayak gimana. Selain itu headphone ini juga bisa ditarik cukup panjang, jadi untuk kepala yang besar kayak gue ini tuh tentu aja bisa masuk guys. Lalu untuk ear cup-nya sendiri, dia di sini pakai bahan leather dengan bentuk oval atau bulat kayak gini gitu ya. Dan selain itu udah jarak antara cup bagian luar ear cup ke bagian dalam drivernya juga sebenarnya nggak begitu dalam menurut gue kalau dibandingkan sama S8 Pro. Cuman karena di bagian luar drivernya ini dikasih foam tambahan yang menurut gue cukup tebel, jadi pas dipakai dia nggak berasa sakit sama sekali di bagian telinganya guys. Sebenarnya gue itu nggak gitu suka sama ear cup yang bentuknya itu bulat kayak gini guys. Cuman karena dia itu secara dimensi lubangnya itu cukup besar, selama dia nggak nyentuh ke bagian telinga gue ya nggak jadi masalah. Dan untungnya si S9 dan juga S9 Pro ini secara bentuk dia cukup lebar dan bisa nge-seal secara menyeluruh ke bagian sekitar telinga gue. Dan apakah ini panas? Tentu saja, karena ini bahannya leather, otomatis dia bakalan accumulate panas lebih banyak. Dan sebenarnya ini berlaku buat semua bahan ear cup gitu, karena kalau misal mau fabric pun, kalau misalkan ruangnya panas terus kalian pakainya selama berjam-jam lama banget, itu udah pasti bakalan berasa panas guys. Jadi mau leather mau fabric itu ya sepengalaman gua setidaknya itu bakalan panas-panas juga. Lalu buat clampingnya sendiri, setidaknya buat kepala gua yang besar, gue sempet pakai headphone ini kurang lebih sekitar 2-3 jaman. Clampingnya bisa dibilang cukup berasa, tapi setelah gue pakai sekitar 2-3 jam ini sih nggak bikin kepala gue sampai pusing gitu. Dan balik lagi, kalau misalkan kepala kalian secara size lebih kecil setidaknya dari gue, kalau gue tuh pakai headphone biasanya gue harus pakai sampai yang paling mentok karena kepala gue itu cukup lebar gitu ya. Kalau misalnya kepala kalian lebih kecil, itu biasanya secara clamping bakalan lebih lebih aman lagi atau lebih nyaman lagi biasanya. Selain itu di bagian bandonya sendiri tuh dia sangat fleksibel banget, dan dia tuh bisa digeser-geser 90 derajat gitu. Jadi kalau misalkan mau ditaruh di leher itu juga bisa. Dan selain itu di bagian ear cup, antara sambungan ear cup dan juga bandonya ini tuh dia tuh kayak bisa dinaik turunin. Jadi pas ditaruh di kepala, dia itu bisa agak sedikit dimaju mundurin sesuai dengan preferensi
kenyamanan kita masing-masing lah bisa dibilang gitu. Lalu buat yang si S9 Pro ini tuh di paket pembeliannya kita ada dapat kayak semacam pouch buat kita bisa bawa keluar lebih gampang. Cuma buat yang di versi S9 itu nggak dapat, dan menurut gue cukup wajar karena harganya juga lebih murah, cuma 200 ribuan doang. Dan selebihnya apa sih bedanya antara S9 sama S9 Pro? Nah bedanya kalau di S9 Pro ini kita bisa pakai di mode Bluetooth dan juga di mode Type-C. Jadi kita bisa pakai mode wired. Sementara untuk yang S9 itu cuman bisa dipakai di mode Bluetooth-nya aja guys. Selain itu si S9 Pro ini dia punya fitur Active Noise Cancelling. Sementara si S9-nya itu dia nggak punya fitur itu. Karena ya cukup wajar, bedanya sekitar 2 kali lipat harganya, jadi tentu aja secara fitur pasti yang S9 itu lebih dipangkas. Dan selain itu dia juga nggak punya fitur wireless 2,4 GHz nya, karena dari sini Rexus itu memang menargetkan si S9 dan juga S9 Pro ini buat sebagai headphone lifestyle gitu. Jadi bukan seperti S8 Pro yang memang bisa dibilang lebih hybrid lah, buat gaming bisa, buat lifestyle bisa. Tapi si S9 dan juga S9 Pro ini lebih terkhusus untuk lifestyle aja, karena kita semua tahu bahwa koneksi Bluetooth itu lebih versatile buat dipakai di berbagai device, mau laptop, mau PC, mau handphone, mau tablet, semuanya bisa dipakai mode Bluetooth. Nah untuk delaynya kayak gimana? Nah jadi untuk koneksi Bluetooth sendiri, seperti yang kita semua tahu bahwa koneksi Bluetooth itu udah pasti, terutama di barang audio itu pasti bakalan berasa delaynya guys. Mau buat main game, mau buat nonton film atau video pun itu pasti ada berasa delaynya dikit gitu. Dan kalau misal ngomongin koneksi Bluetooth itu gue sempat nemuin satu headphone Bluetooth yang memang secara delay itu minimal banget, udah hampir nggak berasa lagi lah, udah kayak koneksi wireless 2,4 GHz. Cuman itu baru bisa gue temukan di headphone namanya Razer Barracuda Pro, itu harganya di 3 atau 4 jutaan gitu. Jadi harganya memang jauh banget gitu sama si S9 sama S9 Pro ini. Jadi bisa bilang udah beda kelas, terutama di ini harganya di 200-400 ribuan dengan koneksi Bluetooth 5.3 ini ya koneksinya seperti Bluetooth pada umumnya aja guys. Jadi dengan hal ini juga si headphone ini memang sangat keras ditujukan buat orang-orang yang memang membutuhkan headphone yang digunakan untuk kehidupan mereka gitu ya, kayak buat commuting, buat naik pesawat, buat jalan-jalan segala macam, buat dengerin musik doang. Itu ya si Rexus S9 dan juga S9 Pro ini memang ditujukannya buat itu aja. Nah selain si Active Noise Cancelling yang ada di S9 Pro, dia itu juga ada fitur ambient mode-nya guys. Kalau misalkan si Active Noise Cancelling itu kan fungsinya biar nge-cancel atau bikin si headphone-nya ini suaranya jadi kedap banget, alias kita jadi nggak bisa dengerin semua suara di seling kita. Sementara si ambient mode itu kan kebalikannya. Jadi kita bisa dengerin semua suara yang ada di seling kita. Dan ini fitur yang berguna banget menurut gua buat kita yang sering commuting, naik kereta, naik busway, naik LRT, naik MRT. Nah itu berguna buat dengerin info-info yang terjadi selama kita naik kendaraan umum itu. Ataupun ya bisa dipakai juga buat hal lain, kayak misal kalian jogging, kalian bisa nyalain fitur ambient mode-nya biar suara-suara jalanan masih kedengeran dan segala macam. Ya ini cukup berguna buat itu. Dan selain itu dia juga di bagian cupnya juga ada kayak semacam celah yang gua asumsi ini adalah built-in mikrofonnya biar bisa ngerekam suara ambient mode-nya. Dan sebaliknya juga untuk fitur Active Noise Cancelling-nya, si celah ini juga berfungsi untuk nge-cancel semua suara yang ada di seling kita. Untuk fitur ANC-nya sendiri di sini gue udah cobain. Untuk ANC-nya sendiri sih udah bisa nge-cancel semua suara yang ada di sekeliling, jadi headphone itu berasa lebih kedap. Cuman ini itu nggak sampai bikin kita budek banget kayak waktu gue dulu pakai WH-1000X Mark III gitu. Dan bisa dibilang suara-suara itu masih kedengaran sedikit gitu ya. Dan ya kurang lebih seperti itu untuk fitur ANC-nya. Dan gue masih bisa menjaga ekspektasi gue karena mau gimana pun ini adalah headphone ANC yang harganya juga budget. Nah untuk fitur ambient mode sendiri di sini gue nggak ada komplain karena suara di sekitar jadi lebih kedengaran lebih jelas. Jadi ya untuk fitur ambient mode-nya cukup aman di sini. Ya, yang paling dengar sekarang ini adalah suara mic dari Rexus S9 Pro. Jujur di harga 450.000 gue juga nggak expect kualitas suaranya bakalan bagus atau clear banget kayak gimana gitu. Dan ya kurang lebih suara kayak gini, kita langsung pindah ke yang S9. Nah yang sekarang adalah suara mic dari Rexus S9 yang biasa. Dan kurang lebih kualitasnya seperti ini, suaranya bisa dibilang mirip-mirip sama yang S9 Pro. Dan ya kurang lebih seperti inilah suara mic dari headphone
200 ribuan dan yang tadi 450 ribuan dengan fitur ANC. Lalu untuk kontrolnya sendiri dia itu punya touch control di bagian cup sebelah kanannya, yang dimana kalau kita geser kanan kiri berarti next dan juga previous, kalau digeser atas bawah berarti dia jadi volume guys. Nah secara sensitivitas menurut gue touch controlnya di sini udah cukup oke, nggak terlalu sensitif tapi nggak terlalu yang unresponsive juga. Menurut gue udah cukup aman, dan kalau misalkan pas gue nggak sengaja lagi pegang si cupnya itu juga nggak keganti sih guys. Jadi gue cukup aman nih menurut gue dari sisi si touch controller dan segala macam. Lalu di bagian cup sebelah kanan belakang itu dia juga ada semacam tombol yang dimana fungsinya untuk menyalakan si headphone ini. Dan selain itu kalau misalnya kita tekan 3 kali itu kita bisa switching antara mode ANC, mode ANC off ataupun ambient mode. Jadi secara fitur memang si S9 dan juga S9 Pro ini cukup ringkes, cuman ada fitur ANC dan juga ambient mode-nya aja, nggak ada software-softwarean, nggak ada built-in EQ juga kayak di S8 Pro yang lalu. Dan ya mau gimana pun ini headphone seharga 200-400 ribuan yang udah punya fitur-fitur tadi, gua rasa cukup keterlaluan kalau kita minta lebih lagi dari ini. Untuk baterainya sendiri di sini mereka nggak ngasih tahu kapasitasnya berapa, cuma menurut mereka di mode normal dia ini bisa habis kurang lebih sekitar 47 jam. Dan karena ini gue baru pakai beberapa hari, setidaknya udah sekitar 3-4 harian gue udah pakai ini. Sejauh ini sih baterainya masih belum habis, jadi gue masih belum tahu ini kapasitasnya seberapa lama. Nanti akan gue update kalau misalnya kalian penasaran di komen ataupun di Discord gue. Lanjut buat karakter suaranya. Jadi secara karakter suara ini bisa dibilang tuh beda jauh sama S8 Pro yang lalu, dan suaranya antara S9 sama S9 Pro itu sama persis secara karakter suara, jadi nggak ada beda-bedanya sama sekali gitu ya. Dan secara sound signature si S9 dan juga si S8 Pro ini, dia itu secara general punya karakter suara yang mirip-mirip, yaitu dia ini lebih warm daripada si S8 Pro yang lalu. Yang dimana secara karakter bassnya itu punya kuantitas yang lebih besar, lebih tebal juga. Secara speed dia menurut gue cukup baik, decay-nya minim. Selain itu dia juga bassnya cukup detail, rapi juga. Dan memang secara vokal dia itu nggak begitu dominan, tapi nggak sampai bikin suara vokalnya itu muffled. Jadi secara proporsi menurut gue masih cukup oke gitu ya. Dan jadinya kalau misalkan dengan karakter suara kayak begini, jadinya tuh suara vokal ceweknya tuh kurang berasa powerful. Tapi kebalikan dengan suara vokal cowoknya. Menurut gue suara vokal cowok di sini bagus, enak, nyaman didengerin gitu ya. Dan kalau misalnya kalian suka sama lagu-lagu yang punya bass line detail-detail, panjang-panjang, menurut gue ini bakal cocok sama kalian, kayak lagu-lagunya Dua Lipa, kayak lagu-lagunya atau genre-genre rock atau pop gitu, menurut gue masih cukup masuk gitu ya, yang nggak begitu vokal-vokal banget. Jadi ya kurang lebih begitulah secara karakteristik suara. Dan menurut gue secara karakter suara dia ini karakter suaranya tuh lebih ke main aman, dan ini tuh bakal pas buat kalian yang memang masih belum memiliki preferensi sound signature apa yang kalian sukain dari sebuah headphone. Harusnya kalian bakalan suka-suka aja sama headphone yang suaranya kayak begini, karena kalau misalkan suaranya terlalu vokal buat awam-awam mungkin nggak suka, tapi kalau misalkan suaranya ngebass biasanya yang masih belum gitu paham ini bakalan cocok sama suaranya. Secara clarity gue impress sama kejernihan suara dari si headphone ini. Selain itu untuk soundstage-nya sendiri dia cukup dekat karena jarak antara cup dan juga si drivernya nggak begitu jauh, dan dia juga close back. Jadi ya kurang lebih seperti itulah untuk karakter suaranya. Dan ya untuk kesimpulannya, Rexus S9 dan juga S9 Pro ini menurut gue headphone yang sangat menarik karena harganya itu cuman start dari 200 buat yang S9 dan juga 4,5 buat yang versi S9 Pro nya. Secara fitur bisa dibilang cukup ringkes, cuman ya jaga ekspektasi kalian karena ini harganya juga terjangkau. Jadi kalau mau minta fitur banyak-banyak gue rasa juga nggak bisa, nggak masuk akal gitu ya. Lalu selain itu untuk fitur ANC-nya menurut gue cukup decent. Dan jujur aja untuk harga 200-400 ribuan gue nggak punya pembandingnya dengan headphone lain yang harganya segini dan punya fitur ANC. Jadi gue nggak bisa gitu banyak komentar terkait gimana perbandingan ANC-nya sama headphone lain yang di harga segini. Untuk fitur ambient mode-nya di sini udah cukup oke. Menurut gue nggak ada komplain sama sekali. Untuk build quality-nya bagus, keras, terutama bagian bando-bandonya. Untuk harga 200 ribu jujur ekspektasi gue malah lebih rendah daripada ini. Selanjutnya untuk
Karakter suaranya gue cukup puas. Paling kalau misalkan kalian nggak begitu peduli sama fitur ANC dan juga ambient mode, gue bisa merekomendasikan untuk versi yang S9-nya karena harganya juga lebih terjangkau. Tapi kalau misalkan kalian memang membutuhkan fitur ANC, ya kalian bisa larinya ke yang S9 Pro ini aja. Dan ya, gue rasa itu aja yang bisa gue bahas soal Rexus S9 dan juga S9 Pro ini. Seperti biasa, kasih gimana pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Like dan share jika bermanfaat, follow semua sosial media kami di Instagram, di TikTok, join komunitas kami juga di Discord, semua link ada di bawah. Yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe, gue Luis dari Kerennya TKD. Sampai jumpa di video berikutnya.